Halo, perkenalkan aku Aji Pandoyo, NIM 12022134402 dari kelas SI 4507. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Registration Form Graphic User Interface yang nantinya akan terkoneksi dengan Microsoft Excel. Latar belakang yang membuat saya membuat program ini adalah dilansir dari survei OJK pada tahun 2021, jumlah startup di Indonesia mencapai 2019 startup. Oleh karena itu, banyak startup yang harus memiliki proses perekrutan pegawai yang efisien. Python mempunyai library yang dapat membuat program registration form yang langsung tersimpan datanya di Excel, sehingga proses perekrutan di startup menjadi efisien. Tentunya tujuannya untuk memudahkan calon pegawai dalam menginputkan data dan memudahkan HRD dalam menyusun data secara rapi. Konten kode yang ada di dalam program saya adalah file handling, berulangan, error handling, pengkondisian, list, fungsi, dan graphic user interface. Kemudian library yang saya gunakan adalah PySimple-GUI, Pandas, OpenPyXL, dan datetime. Kemudian kita akan lanjut ke programnya. Yang pertama adalah kita mengimport library yang kita gunakan. From OpenPyXL, import load workbook. Ini digunakan untuk mengakses dokumen Excel yang akan kita gunakan sebagai database. Kemudian ada import PySimple-GUI, import Pandas, import datetime, dan import password window untuk membuka modul password window yang di sini nanti. Kemudian yang pertama adalah print, selamat datang di program kami, GUI sedang diproses, harap bersabar. Ini nantinya tidak akan tampil di graphic user interface, namun hanya tampil di terminal saja. Langkah yang pertama adalah menentukan file yang akan digunakan untuk menyimpan data formulir. Excel file sama dengan formulir pegawai.xlsx. Ini digunakan untuk menentukan dokumen mana yang akan digunakan. Karena judul dokumen saya adalah formulir pegawai, maka saya mengetikkan di sini formulir pegawai. Ini disesuaikan saja dengan judul dokumen yang telah kalian buat sebelumnya. Kemudian membuat variabel df sama dengan pd.read_excel dalam kurung Excel file. Kemudian menentukan warna setiap elemen. Membuat fungsi def_canvas dan ini sg.look_and_feel_table. Ini untuk mengkustomisasi tabelnya dan graphic user interface-nya. Kita menggunakan custom theme. Kemudian background adalah biru, teksnya itu putih, inputnya itu kuning, teks input hitam, scroll kuning, button putih pada tulisan, dan code merah pada kotaknya. Kemudian ada progress, warna kuning dan putih, border 1, slider depth, dan progress depth masing-masing 0. Karena tidak diperlukan dan harus diisi angka. Kemudian sg.theme untuk menerapkan tema yang sudah dibuat. Kemudian ada saya tambahkan pop-up _get_text. Tekan OK, cancel atau close window, tenang program tidak akan keluar. Karena jika kita melakukan kustomisasi, maka secara otomatis ada tombol OK, cancel, maupun close window yang dapat kita tekan, namun tidak berpengaruh sama sekali. Ketiganya akan membuat kita lanjut ke program selanjutnya.
Kemudian selanjutnya ada bagian loading screen, menentukan elemen loading screen. Saya menggunakan variabel layout 1, kemudian ada progress bar, ini jangkauannya 60, size-nya 60 ke samping, 20 ke atas, tebalan 4, dan kata kuncinya adalah progress bar, memudahkan kita untuk memanggil value yang ada di progress bar. Kemudian ada buttonnya, execute process. Kemudian untuk menampilkannya ada window, sama dengan sk.window, judulnya apa, progress bar, koma, apa yang ingin ditampilkan adalah layout 1. Kemudian untuk membuat jika program nantinya di close tidak dapat lanjut ke program utama. Saya menggunakan variabel coba sama dengan 0, dan perulangan while coba kurang dari 1,2. Jadi dalam loading screen ini hanya berlangsung secara 1 kali dan tidak bisa 2 kali maupun 3 kali dan seterusnya. Namun sebelum ke loading screen, pengguna akan diperlihatkan tampilan password window. Di sini password window .protect untuk memanggil fungsi yang telah dibuat pada modul password window. Kita beralih ke password window di sini. Dalam password window, kita hanya mengimport simple GUI as SG. Kemudian ada fungsi protect. Kemudian layout-nya ada text, username Adilas, password terdepan. Kemudian ada enter username menggunakan input dan enter password menggunakan input text. Sama-sama menggunakan key, username, password, dan sama-sama menggunakan do not clear sama dengan false. Ini digunakan ketika pengguna salah memasukkan username atau password, maka kotak teks inputnya akan langsung kosong, sehingga memudahkan pengguna untuk mengetikkan ulang username dan password. Size-nya sama dan password chart untuk mengubah angka maupun huruf menjadi simbol bintang. Kemudian sg_button submit, sg.button exit. Kemudian ada fungsi untuk memverifikasi username dengan parameter username. Kemudian saya membuat variabel username underscore input sama dengan Adilas, sehingga username yang diketikkan harus sesuai, yaitu Adilas dengan i-nya diganti angka 1. Dan jika parameter username tadi itu sama dengan atau di dalam username underscore input, maka bernilai benar. Begitu juga dengan verifikasi password dengan parameter password. Jika password itu sama dengan password underscore input, yaitu terdepan dengan E diganti angka 3, maka bernilai benar. Untuk menampilkan apa yang telah dibuat, sama seperti tadi, password underscore window, sama dengan sg.window, judulnya apa, login, apa yang ingin ditampilkan adalah layout, modalnya sama dengan true. Jadi parameter yang ini adalah bernilai true. Kemudian untuk perulangannya ada while true, event, values sama dengan password underscore window dot read. Event dan values ini berfungsi untuk tindakan pengguna. Jadi event untuk apa yang dilakukan oleh pengguna dan values apa yang diisikan oleh pengguna, sama dengan password underscore window dot read untuk menampilkan password window itu. Dan jika pengguna menekan tombol exit ataupun meng-close window, maka secara otomatis program password window akan keluar. Namun jika pengguna menekan tombol submit, ada dua kemungkinan. Jika verifikasi username dan verifikasi password itu benar, maka
akan berhenti dan lanjut ke program selanjutnya, namun ketika salah akan ada tulisan invalid username or password. Kemudian di sini ada variabel username underscore coba sama dengan values username. Ini untuk mengembalikan nilai apa yang telah diisikan pengguna pada kolom username. Begitu juga pun dengan password. Kemudian setelah password window dilalui oleh pengguna, maka pengguna dialihkan ke loading screen. Sama seperti tadi menggunakan event, values sama dengan window.read. Saya menambahkan angka 1 untuk membedakan dengan program utamanya. Jadi ketika event pengguna menekan close window, maka secara otomatis akan keluar. Namun jika pengguna menekan tombol execute process, maka 1 bar dalam jangkauan 60 bar itu akan bertambah 15 tiap detiknya. Kenapa ini perlu diketikkan seperti ini? Dikasih angka 100 untuk memudahkan pengguna, karena nantinya proses akan berjalan secara otomatis tanpa dilakukan spam tombol. Jikalau ini bernilai kosong, maka pengguna harus melakukan spam atau tombol. Kemudian setelah loading screen itu penuh mencapai jangkauan 60, maka langsung akan ditampilkan elemen utamanya. Untuk elemen utamanya, saya menggunakan variabel layout kembali, ditambah angka 2 di belakangnya. Apa saja yang ada di program yang utama ini adalah gambar, teks, input teks, sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan teks 2, kemudian 3 tombol. Gambar saya mengambil ilustrasi user profile, kemudian saya menambahkan tulisan Adilas Company di samping gambarnya, kemudian di bawahnya saya menambahkan selamat datang calon pegawai di perusahaan kami, masukkan data Anda, kemudian untuk bagian inputnya ada nama, size-nya sama semua 15,1, kemudian sg.inputText untuk key, nama, begitu juga pun umur, sama umur, email, nomor handphone, alamat rumah, tanggal lahir. Namun yang berbeda adalah pada bagian tanggal lahir. Pada bagian tanggal lahir ada sg.calendar button untuk menampilkan kalender. Jadi targetnya apa? Ke tanggal lahir. Jadi ketika kalender itu ditekan angkanya, maka secara otomatis terisikan pada kolom tanggal lahir. Formatnya apa? Hari, bulan, dan tahun. Untuk jenis kelamin saya menggunakan sg.combo. Untuk memudahkan pengguna hanya tinggal memilih antara pria atau wanita. Kemudian untuk alamat rumah saya menggunakan sg.multiline untuk memudahkan pengguna jika alamat rumahnya panjang. Kemudian ada 3 tombol di sini, submit, clear, close. Untuk submit tidak perlu sg.button, langsung saja sg.submit. Untuk clear sg.button clear, untuk close sg.button close. Untuk menampilkan sama seperti tadi, window sama dengan sg.window, judulnya apa yang ingin ditampilkan, dan ini untuk tambahannya. Di sini saya menggunakan window 2 sama dengan sg.window, judulnya form pegawai, yang ditampilkan adalah layout 2, dan tambahannya adalah elemennya itu rata kiri dan rata kanan. Kemudian kita
membuat fungsi clear input for key in values 2 window 2K dalam kurung tanda petik kosong. Jadi ini digunakan ketika fungsi clear input ini digunakan, maka akan secara otomatis bagian yang diisikan menjadi kosong. Kemudian untuk perulangan penginputan data, ada while event 1 tidak sama dengan sk.win_close. Jadi ketika event 1 tadi adalah loading screen itu tidak ditekan close window, maka akan tampil program utamanya. Sama seperti tadi menggunakan variabel event, values sama dengan window.read. Jangan lupa ditambahkan 2 di belakangnya untuk menyamakan dengan layoutnya. Kemudian jika pengguna menekan tombol close window ataupun pengguna menekan tombol close, maka secara otomatis akan keluar dan tidak akan tampil kembali. Kemudian jika pengguna menekan tombol clear, maka akan memanggil fungsi clear_input. Namun jika pengguna menekan tombol submit, maka akan ada try and accept. Bagian try kita menggunakan variabel wb workbook itu sama dengan load workbook dalam kurung formulir pegawai. Kemudian untuk variabel sheet sama dengan wb ini tadi dalam kurung siku sheet 1. Jadi yang akan dibuka adalah sheet 1. Kemudian ID-nya sama dengan line sheet ID plus 1000. Line sheet ID ini untuk menentukan ID-nya. Jadi ketika pengguna pertama itu submit, maka line sheet ID akan bernilai 1. Kemudian ketika pengguna 2 mensubmit, akan bernilai 2 ID-nya. Kemudian begitu juga seterusnya. Jadi ketika pengguna pada urutan ke-78 misalnya, maka akan memiliki ID 78 dan ditambah 1000. Jadi ID-nya 1078. Kemudian ada variabel time_stamp sama dengan datetime.now /ff time hari, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Jadi ini untuk menunjukkan waktu pengumpulan data secara real time. Kemudian menambahkan apa yang diketikkan pengguna ke dalam dokumen Excel. Dan menggunakan variabel data, kemudian dalam kurung siku ini menggunakan list, ada ID, values 2 nama, values 2 umur, values 2 tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor handphone, alamat rumah, dan timestamp. Values 2 ini untuk mengembalikan nilai yang telah diketikkan pengguna pada bagian nama, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor handphone, dan alamat rumah. Tidak lupa kita harus menggunakan sheet.event dalam kurung data. Jadi event untuk menambahkan apa yang ada di data ini ke sheet Excel. Kemudian menentukan file penyimpanan perubahan. Jadi kita harus menyimpannya wp.save dalam kurung formulir pegawai. Dalam kasus ini bisa saja diganti menjadi formulir pegawai 1, formulir pegawai new, formulir pegawai update. Namun saya lebih memilih menggunakan
nama yang sama untuk memudahkan pencarian. Kemudian ada update data, itu window 2 dalam kurung siku nama .update dalam kurung value sama dengan tanda petik. Begitu juga pun umur, jenis kelamin, email, nomor handphone, dan alamat rumah. Ini digunakan ketika pengguna submit datanya, maka semua bagian itu nanti akan kosong. Jadi ini memudahkan pengguna selanjutnya untuk mengisikan datanya. Kemudian ada fokusnya, yaitu nama, dan ada juga pemanggilan fungsi clear input. Dan ketika pengguna telah menekan tombol submit, akan muncul tulisan data berhasil disimpan. Kemudian ada accept-nya, permission error. Ini digunakan saat file dokumen Excel itu dibuka, maka pengguna tidak bisa submit. Harus menunggu file dokumen Excel-nya ditutup. Ketika file dokumen Excel pada formulir pegawai ini dibuka, maka ada tulisan error, sistem sedang sibuk. Coba beberapa saat lagi, dan ketika semua pengguna sudah merasa melakukan submit datanya dan ingin diakhiri, maka akan keluar programnya. Setelah penjelasan tadi, saatnya kita akan demo untuk programnya. Kita langsung saja run. Akan muncul seperti ini. Tekan OK, cancel atau close window, tenang, program tidak akan keluar. Kita bisa menekan manapun, OK, cancel ataupun tanda silang di sini. Kita coba untuk menekan tanda silang. Akan tetap lanjut ke program selanjutnya. Jadi untuk bagian ini kita harus memasukkan username dan password yang telah dituliskan di atas. Kita coba jika ada kesalahan, memasukkan username atau password. Jika ada kesalahan, maka ada muncul tulisan invalid username or password. Maka kita harus mengulang kembali sampai kita memasukkan username dan password yang tepat. Ketika password dan username sudah terisikan dengan benar, maka ada progress bar. Di sini jika kita silang akan tertutup, dan jika kita menekan tombol execute proses, maka progresnya akan terlihat. Kita coba menekan tombol execute. Dapat dilihat terjadi progress bar, dan ketika full akan muncul program utamanya untuk penginputan data. Di sini ada nama, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor handphone, dan alamat rumah. Misalnya saja kita mengetikkan namanya Aji. Umurnya 26, tanggal lahirnya misalnya 1996, dan jenis kelaminnya pria, emailnya aji@gmail.com, dan nomor handphonenya 08132334. Alamat rumahnya Jawa Tengah misalnya, dan kita submit, dan data berhasil disimpan. Secara otomatis semua kecuali tanggal lahir itu akan kosong, karena tanggal lahir harus berdasarkan kalender di sini, tidak bisa kosong. Oke, dan data tersebut tersimpan di Excel. Kita lihat di Excel.
dapat dilihat bahwa apa yang dituliskan pada form registration tadi ada di Microsoft Excel di sini. Mulai nama, umur, hingga alamat rumah dengan tambahan ID 2001 dan waktu pembaruannya sama dengan waktu di sini 16/6/2022, 1944 dan detik ke-21. Kemudian kita akan mencoba kembali dengan program Excel yang belum ditutup. Kita mengetikkan Paijo, umurnya 20, ini tahun 2003, dan jenis kelamin pria, email Paijo, skor gmail.com, nomor handphone 0813456789, alamat rumah Jawa Barat misalnya. Kemudian kita akan submit. Error, sistem sedang sibuk, coba beberapa saat lagi. Jadi ketika dokumen Excel itu dibuka tidak bisa. Oke, dan kita perlu menghilangnya dan kemudian submit kembali. Data berhasil disimpan, kita buka kembali Excelnya, apakah sudah tersimpan? Sudah tersimpan, ternyata nama Paijo, umur 20, tanggal lahir tahun ini, bulan ini, tanggal sekian. Jenis kelamin pria, email, dan hingga alamat rumah. Waktu pembaruannya sama 1946, 16 Juli tahun 2022. Maka dapat dikatakan program ini berhasil. Sehingga cukup demo dari saya untuk program ini. Semoga apa yang telah saya presentasikan ini dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada kesalahan.